Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian, mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah ini diambil dari bahasa Arab yang berarti ajakan. Jadi dakwah ini kalau secara bahasa artinya adalah mengajak atau menyeru, memanggil, itu semua adalah arti dari kata dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kata-kata dakwah atau kata-kata ad'u atau menyeru atau ajakan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yusuf, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hadhihi sabili," ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, yang aku mengajak atau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu, di atas hujjah, di atas dalil yang jelas, yang terang. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Kemudian wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, Maha suci Allah dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dari ayat ini dapat kita ambil faedah bahwasanya dakwah atau kata-kata ad'u ini memiliki arti ajakan atau mengajak manusia. Ajakan untuk apa? Untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dakwah, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi dakwah ini adalah termasuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap muslim. Dan para ulama menyebutkan hukum dakwah ini berbeda-beda. Ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain, sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang jelas dakwah ini hukumnya adalah wajib.
Dakwah ini hukumnya adalah wajib. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Salasatul Usul. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Athaniyah al-amalu bihi. Athalisah ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru ala adafihi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati engkau, annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib bagi kita semua, ta'allumu arba'i masailah, untuk mengetahui 4 masalah. Jadi wajib bagi kita untuk mengetahui 4 hal. Yang pertama, mempelajari 4 hal ini hukumnya wajib, dan mengamalkannya juga wajib, karena ilmu itu di antara kewajiban dari memiliki ilmu adalah mengamalkannya. 4 hal yang harus kita ketahui dan 4 hal yang merupakan kewajiban kita semua. Yang pertama adalah al-ilmu. Kita semua wajib memiliki ilmu. Kita semua wajib memiliki ilmu. Dan ilmu yang paling wajib adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan al-ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu tidak dikatakan berilmu sampai dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Dia tidak akan takut kepada Allah sampai dia mengenal Allah. Maka ilmu yang paling utama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, setelah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatu nabihi, mengenal Nabi SAW. Maka seorang itu tidak dikatakan berilmu sampai mengenal Nabi SAW. Bagaimana dia berilmu kalau dia tidak tahu siapa nabinya? Bagaimana dia dikatakan berilmu kalau dia tidak tahu apa kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana beribadah dengan baik dan benar? Bagaimana sholat dengan baik dan benar? Bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah? Dan itu semua bisa dia ketahui ketika dia mengenal Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita, di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan atau mengutus Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyampaikan kepada kita semua bagaimana kita menghambakan diri dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, mengenal Nabi SAW. Karena dengan mengenal Nabi kita akan cinta kepada Nabi SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW, kita akan mengikuti sunnahnya. Ini ilmu yang harus diketahui oleh setiap orang. Kemudian ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil. Islam itu bukan hanya sekedar dongeng. Islam itu bukan hanya sekedar cerita-cerita yang gak ada asalnya. Tapi Islam itu dibangun di atas dalil. Islam itu dibangun di atas Al-Quran. Islam itu dibangun di atas sunnah Nabi SAW. Maka wajib bagi kita untuk mengenal Islam beserta dalil-dalilnya. Tidak setiap yang diucapkan oleh manusia dianggap sebagai ajaran Islam. Bahkan tidak boleh kita menyandarkan kepada Islam yang gak ada dalilnya. Maka ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Nabi SAW, kemudian mengenal Islam beserta dalil-dalilnya. Kemudian yang berikutnya, al-amalu bihi. Ini yang kedua. Setelah seorang memiliki ilmu, dia wajib beramal, mengamalkan ilmunya. Karena ilmu kalau tidak diamalkan, dia tidak bermanfaat. Ilmu kalau tidak diamalkan, dia tidak akan memberikan manfaat. Tidak memberikan manfaat kepada dirinya, tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ad-da'wah ilaihi, mendakwahkannya, mengajarkannya. Kemudian yang keempat, as-sabru ala adzafihi, bersabar ketika dia menghadapi ujian-ujian atau gangguan-gangguan ketika mencari ilmu, ketika mengamalkan ilmunya, dan ketika mendakwahkan ilmu yang dia miliki. Dalilnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dan orang gak akan beriman sampai dia memiliki ilmu. Wa amilus solihat, kemudian mengamalkan ilmunya.
beramal soleh, wa tawasau bil haq, berdakwah dengan benar, wa tawasau bis sabr, dan dia saling menasihati untuk senantiasa bersabar. Ini di dalam kitab Salasatul Usul. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau. Beliau menjelaskan tentang hukum dakwah. Beliau juga menjelaskan tentang hukum dakwah. Setelah kita mengetahui pada kitab Salasatul Usul bahwasanya dakwah ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, maka beliau juga menjelaskan tentang hukum dakwah. Telah ditunjukkan di dalam Alkitab, yaitu dalam Al-Quran, dan juga ditunjukkan di dalam Sunnah Nabi SAW tentang wajibnya dakwah. Dakwah ini hukumnya wajib. Mengajak, menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan, ini hukumnya adalah wajib. Mengajak orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah, mengajak orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya adalah wajib. Dalilnya sangat banyak sekali. Banyak sekali dalil menunjukkan bahwasanya dakwah ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kamu orang-orang yang yad'una ilal khair, menyeru, mengajak untuk melakukan kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, dia memerintahkan perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan dia mencegah dari perkara yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi selagi ada orang yang berdakwah di antara kita semua, maka kita semua menjadi orang yang beruntung. Selagi ada orang yang masih menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita semua adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ud'u, serulah, ajaklah manusia ila sabili rabbik, ke jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dan berikan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, kemudian bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ud'u ila rabbik, serulah mereka, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu, wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan di awal, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sungguhnya aku, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas ilmu dan juga orang-orang yang mengikutiku juga menyeru jalan Allah berdasarkan ilmu. Di sini semua disebutkan kata-kata ud'u, wal takum minkum ummatun yad'un. Ini semua adalah perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Jadi secara asal dakwah ini hukumnya adalah wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah ini adalah tujuan utama dari para nabi dan rasul. Allah mengutus Nabi Nuh, Allah mengutus Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW, adalah untuk berdakwah, mengajak orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengikuti jejak Nabi SAW untuk berdakwah. Dakwah itu tidak harus menunggu seorang menjadi mubalik terlebih dahulu, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang kiai, menjadi seorang ulama. Tidak. Kapanpun dia memiliki ilmu yang benar, kapanpun dia mengetahui al-haq, sampaikan. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan itu semua. Maka wajib kita ketahui bersama bahwasanya hukum dari berdakwah itu adalah wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir.
Sungguh pada diri Nabi SAW ada tauladan yang baik, maka kita hendaknya mencontoh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berdakwah di jalan Allah, maka kita juga mencontohnya. Kita juga harus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau, juga menjelaskan di dalam Majmu' Fatwanya bahwasanya para salaf bahkan menyatakan telah disepakati bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah hukumnya wajib. Namun wajibnya ini kembali kepada setiap orang. Ada yang dia wajib ain, ada yang wajib kifayah. Jadi secara asal dakwah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jika ada yang sudah melaksanakan atau sudah mengerjakan dakwah dan itu mencukupi, kewajibannya gugur bagi yang lain. Namun ketika di suatu tempat tidak ada yang berdakwah dan di sana ada orang yang memiliki ilmu, maka hukum dakwah itu jadi wajib ain bagi dirinya. Maka hendaknya seseorang menyadarkan kepada dirinya bahwasanya dakwah itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, terlepas dia adalah wajib kifayah atau wajib ain. Dan para ulama memberikan kaidah kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Jadi sampai pada titik batas kemampuan yang dia mampu melaksanakan, sampai situlah batas kewajiban bagi dirinya. Begitu pula dakwah ini adalah kewajiban, maka dakwah ini juga sebatas atau sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi misalkan seseorang dia tahu bahwasanya hukum melakukan perkara ini adalah haram, maka dia wajib menyampaikan karena dia punya ilmunya. Dan dia tidak dituntut untuk mendakwahkan, untuk mengajarkan hal-hal yang dia tidak memiliki ilmunya. Ini yang dimaksud dengan dakwah sesuai dengan kemampuan. Kalau misalkan dia memiliki ilmu tentang cara wudu dengan baik dan benar, maka kewajiban dia dakwah adalah menyampaikan ilmu tentang wudu yang baik dan benar. Adapun cara membagikan harta warisan yang dia nggak tahu, dia nggak memiliki kewajiban tentang hal tersebut. Jadi kewajiban itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Maka hendaknya seseorang memperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Maka hendaknya dia perhatikan sejauh mana dia memiliki kemampuan, maka sampai situlah batas dia mendapatkan kewajiban. Jangan memaksakan mendakwahkan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu. Dia menyampaikan sesuatu, ternyata dia nggak memiliki ilmu. Dia memaksakan diri. Ada yang bertanya, dia jawab. Ada yang bertanya, dia jawab. Ada yang bertanya, dia jawab. Memaksakan untuk menjawab sesuatu tanpa ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang seseorang untuk berbicara tanpa ilmu. Dakwah, menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Kalau tidak tahu, cukup bilang tidak tahu. Maka semua itu sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan harus tahu semua, harus bisa menjawab semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberikan beban kecuali yang mampu untuk dia jalankan atau mampu untuk dia emban sesuai dengan kesanggupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu yang menyusahkan atau sesuatu yang menyempitkan. Maka semuanya sesuai dengan kemampuan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang aku perintahkan, kerjakan dengan semampu kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka kerjakan semampu kita. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kerjakan semampu kita. Jangan memaksakan untuk mengerjakan sesuatu yang kita tidak mampu. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga menceritakan bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' wa bilisani
fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, rubah dengan lisannya. Kalau nggak mampu, ingkari dengan hatinya. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan seseorang. Jangan memaksakan pada tingkat yang dia tidak memiliki kemampuan di dalamnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juga menyebutkan bahwasanya setiap umat ini memiliki kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi setiap manusia memiliki kewajiban untuk dakwah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Seorang pengajar memiliki kewajiban berdakwah, mengajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian para murid, dia juga memiliki kewajiban untuk mendakwahkan, mengajarkan kembali ilmu yang dia miliki. Ini adalah kewajiban dakwah. Maka setiap orang, setiap manusia yang ada pada umat ini, artinya kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka jika ada yang sudah menyampaikan tugas dakwah ini, kemudian setelah itu mencukupi, maka kewajiban dakwah ini gugur bagi yang lainnya. Namun jika tidak ada yang dakwah, maka kewajiban dakwah itu menjadi wajib ain bagi dirinya. Maka hendaknya seseorang memperhatikan tentang hukum dakwah ini. Dan sebagaimana hukum dakwah dia itu wajib, maka setiap yang wajib itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika, wallahi la an yahdiya bika rajulun wahidun khairun laka min humurin na'am." Demi Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang mendapatkan hidayah sesuai dengan atau dikarenakan sebab dirimu, maka itu jauh lebih baik daripada humurin na'am, onta merah. Kemudian dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga menyampaikan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan berdakwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajarkan atau menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maka orang berdakwah, mengajarkan ilmu kepada seseorang, kemudian orang yang dia dakwahi, orang yang dia ajak untuk melakukan kebaikan, menyambut seruan dakwah tadi, mengikuti ajakan untuk kembali ke jalan Allah untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala mereka tanpa sedikit pun mengurangi dari pahala kebaikan yang mereka lakukan. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim juga, "Man da'a ila huda kana lahu min ajrin mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusa dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak, memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka orang yang melakukan kebaikan tadi atau orang yang mengajak akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang diajak tanpa sedikit pun mengurangi pahala dari orang-orang yang diajak. Ini adalah merupakan keutamaan dari dakwah. Keutamaan dari dakwah, pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang. Misal seseorang satu mengajak dua orang, maka dua orang ini mengikuti ajakan dia untuk melakukan kebaikan. Dalam waktu yang bersamaan dia mendapatkan 3 pahala kebaikan. Pertama, pahala dia dan pahala dua orang yang mengikuti dia tadi di dalam kebaikan. Dakwah, mengajak orang melakukan kebaikan, ini merupakan keuntungan yang sangat besar. Namun perlu juga diperhatikan, ketika seseorang mengajak melakukan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan yang semisalnya, maka ketika seorang mengajak kepada keburukan, dia juga akan mendapatkan keburukan yang semisalnya. Orang melakukan keburukan, dia mengajak orang lain melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan yang berlipat ganda.
keburukan dia, keburukan orang-orang yang mengikutinya, yang dia ajak. Maka berhati-hati di dalam berdakwah, berhati-hati dalam mengajak orang. Apakah dia berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau berdakwah mengajak orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan dari dakwah yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta an-namlah fi hujriha la yusalluna ala mu'alimin nasi al-khaira. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, wa ahlus samawati wal ard, dan penduduk langit dan juga penduduk bumi, hatta namlah, sampai semut, fi juhriha, yang ada di dalam lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, senantiasa memberikan salawat kepada para pengajar manusia yang baik. Apa maksudnya para pengajar manusia yang baik? Orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi dai, orang yang mengajak orang lain melakukan kebaikan, maka dia akan senantiasa mendapatkan salawat dari Allah. Apa salawat dari Allah? Pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan salawat dari malaikat. Apa salawat dari malaikat? Malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya. Bahkan penduduk langit, penduduk bumi, bahkan sampai semut-semut yang ada di dalam lubang pun bersalawat untuk dia, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyampaikan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Namun sebelum seorang berdakwah, ada beberapa hal yang harus dia perhatikan agar dakwah yang dia lakukan tidak sia-sia. Karena dakwah adalah ibadah yang agung, maka hendaknya dia memperhatikan kaidah-kaidah di dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah itu harus ikhlas, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Amalan apapun kalau dilakukan tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdakwah tapi pengen dipuji, dia nggak akan mendapatkan pahala. Berdakwah tapi pengen mendapatkan harta dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang mengajak kembali kepada Allah, dari orang-orang yang berdakwah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Siapa yang paling bagus atau lebih bagus ajakannya selain dari ajakan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Tidak hanya berdakwah tapi dia juga mengamalkan ilmu yang dia sampaikan. Wa qala, dan dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang mengikhlaskan semua amal ibadahnya hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dakwah harus ikhlas agar diterima. Yang kedua, dakwah itu harus didasari dengan ilmu. Dakwah harus didasari dengan ilmu, karena ketika seorang berdakwah tapi tanpa ilmu, kerusakan yang lebih besar yang akan dia timbulkan. Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, mengatakan, dan ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ketahuilah kerusakannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Kita lihat orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, yang ada hanyalah kemungkaran-kemungkaran atau kerusakan-kerusakan. Nggak perlu disebutkan contoh secara detail, lihat saja setiap ada orang beribadah tanpa ilmu, yang ada apa? Kerusakan yang nyata. Yang ada kerusakan yang nyata yang akan ditimbulkan. Maka ini kaidah jelas sekali. Orang kalau beribadah tanpa ilmu, yang ada hanya kerusakan, nggak ada kebaikannya sama sekali. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah berkata, al ilmu, sesungguhnya ilmu adalah imamul amal. Ilmu adalah imamnya dari amalan.
wal amalu tabi'uhu, dan amalan itu adalah pengikut dari ilmu. Maka orang berilmu terlebih dahulu, baru dia bisa beramal soleh. Bagaimana dia beramal soleh kalau dia tidak memiliki ilmu? Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau juga mengatakan, jika seseorang membekali dirinya dengan ilmu, maka itu akan membuat dia lebih cepat sampai pada tujuan yang dia inginkan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan dia sampai ke surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Orang memiliki ilmu akan mudah melakukan sesuatu. Tapi orang kalau nggak memiliki ilmu akan susah untuk sampai pada tujuan yang dia inginkan. Ini pentingnya ilmu. Maka dakwah juga memiliki ilmu. Orang kalau berdakwah tanpa ilmu, dia tidak akan sampai pada tujuan, yang ada malah merusak. Kemudian yang berikutnya, kaidah yang berikutnya adalah hikmah di dalam berdakwah. Hikmah dalam berdakwah, bersabar, kemudian dengan mengetahui keadaan orang-orang yang dia dakwahi, ini adalah bagian dari hikmah dalam berdakwah. Jadi pertama, dakwah itu harus ikhlas. Yang kedua, dakwah itu harus didasari dengan ilmu. Yang ketiga, dakwah itu harus secara hikmah. Dakwah secara hikmah itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka hikmah dalam dakwah itu adalah merupakan suatu keharusan bagi para dai. Maka di dalam dakwah wajib seorang menyertakan sikap hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah merupakan lawan kata dari al-zulm. Apa itu zulm? Zulm itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau gitu hikmah itu apa? Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Dan hikmah ini adalah merupakan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Maka hikmah ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan hikmah ini para ulama menjelaskan di antara pengertian dari hikmah atau artian dari hikmah yang mudah untuk difahami adalah sebuah ungkapan tentang bagaimana seseorang itu menyelesaikan setiap masalah dengan ilmu yang benar. Jadi hikmah ini tidak akan muncul kecuali apabila dibarengi dengan ilmu. Orang nggak memiliki ilmu, dia nggak akan bisa bersikap hikmah. Jadi hikmah ini adalah termasuk buah dari ilmu. Orang berdakwah tanpa ilmu, maka dia nggak akan pernah bisa hikmah di dalam dakwahnya. Namun kalau seorang memiliki ilmu, dia akan berdakwah dengan hikmah. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa hikmah ini identik dengan kata fiqh, artinya faham. Jadi orang bisa hikmah kalau dia memahami sesuatu. Kemudian ada juga yang mencontohkan, contoh dari sikap hikmah adalah ketika seseorang mendapati masalah, maka dia menyelesaikan masalah tersebut tanpa menimbulkan masalah yang lain atau tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar. Berarti dia menyelesaikan masalah dengan hikmah. Maka dalam dakwah itu wajib bagi dia untuk bersikap hikmah. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl. Yang tadi telah kita sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dan juga dengan pengajaran yang baik. Ibnu Katsir, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dalam kitab tafsirnya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasulnya, yaitu merintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara hikmah. Dan para ulama menjelaskan tentang contoh hikmah di dalam
berdakwah. Di antaranya adalah memperhatikan kondisi dari orang yang didakwahi. Ini di antara contoh berdakwah dengan hikmah. Memperhatikan kondisi orang yang dia dakwahi. Maka seorang dai, seorang penyuruh, seorang yang hendak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, hendaknya dia mengetahui siapa yang akan dia dakwahi. Bagaimana keadaannya? Seperti apa orangnya? Dia harus tahu terlebih dahulu. Jangan asal sampaikan aja. Yang penting dia menyampaikan, yang penting dia ngomong, yang penting dia telah mengungkapkan. Enggak. Tapi yang namanya dakwah itu mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan, dan tujuan dakwah adalah orang berubah menjadi yang lebih baik. Jadi bukan hanya menyampaikan saja. Kalau asal sampai, asal ngomong, asal mengucapkan, maka dia dakwah tidak dengan cara yang hikmah. Maka perhatikan keadaan seseorang, perhatikan kondisi orang yang didakwahi, cari cara yang paling bermanfaat, cari cara yang paling bisa tersampaikan dakwah yang dia sampaikan. Maka cara untuk berdakwah bagi satu orang belum tentu cocok bagi orang yang lain. Misalkan dakwah kepada fulan A, dia menyampaikan ilmu kepada fulan A, belum tentu cara yang dia sampaikan kepada fulan A cocok kepada fulan B. Dakwah kepada penguasa, dakwah kepada orang awam, dakwah kepada orang di pasar, dakwah kepada orang di masjid, semuanya berbeda-beda. Maka tata caranya kita harus mengenal orang yang akan kita dakwahi terlebih dahulu, tidak dipukul rata. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Musa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa ketika dia hendak berdakwah kepada Firaun, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berkatalah kalian wahai Musa dan Harun kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, maka bisa saja atau mudah-mudahan dia ingat kepada Allah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui terlebih dahulu keadaan orang yang akan kita dakwahi. Kemudian cari cara yang paling cocok untuk menyampaikan ajakan kepada kebaikan kepadanya. Kemudian yang kedua, perhatikan waktu dan kondisi yang tepat. Ketika seorang sedang emosi, maka itu bukan waktu yang tepat untuk berdakwah. Ketika seseorang misalkan sedang tidur, dibangunkan kemudian dakwahi, tidak, cari waktu yang tepat. Cari posisi yang tepat, cari waktu yang pas untuk menyampaikan sesuatu. Maka dai yang cerdas, dia akan berusaha bagaimana caranya agar yang dia sampaikan itu bisa difahami dengan baik dan benar. Kemudian perhatikan mana yang paling penting, prioritaskan yang terutama atau yang terpenting daripada menyampaikan masalah-masalah yang tidak begitu penting. Dan ini semua diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika Allah mengutus Mu'ad pergi ke Yaman. Rasulullah SAW mengutus Mu'ad pergi ke Yaman. Maka kata Rasulullah SAW, innaka, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi ala qaumin, akan datang kepada suatu kaum ahli kitab yang mereka memiliki kitab, artinya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullahi azza wa jal. Maka jadikan yang paling utama, yang pertama kali engkau ajak adalah beribadah hanya kepada Allah. Ajakan untuk tauhid. Ini prioritas. Jadi dakwah tauhid bukan hanya kepada orang kafir, tapi kepada orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala pun itu juga tetap diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, didakwahi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun dia telah mengenal Allah, tetap dakwahi untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Ini prioritas. Kemudian setelah itu, kalau mereka menerima, katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya salat 5 waktu. Ini sampaikan yang paling penting, yang paling utama. Ini cara hikmah di dalam berdakwah.
Cari prioritas yang paling utama, yang paling tepat untuk disampaikan. Kemudian termasuk hikmah dalam dakwah adalah tidak merendahkan orang, tidak meremehkan dia, tidak menghinakan dia. Jadi mendakwahi itu adalah mengajak, menguatkan, menyemangati, bukan malah menjatuhkan, bukan malah menghinakan. Maka dakwahlah dengan cara yang baik. Ketika menjumpai orang yang melakukan kemaksiatan, bukan dicela, bukan dicaci, tapi apa? Semangati. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah, wah kamu begini dan begitu. Ini adalah perbuatan dosa, kamu masuk neraka begini dan begitu. Ini tidak hikmah dalam berdakwah. Maka berdakwahlah dengan cara yang baik. Tidak menjatuhkan, tidak mencela, tidak menghina. Karena akan sangat susah untuk memberikan nasihat ketika orang itu telah tersakiti terlebih dahulu oleh kata-kata atau ucapan-ucapan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'tamir bin Sulaiman, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, bahwasanya beliau mengatakan, jangan harap orang yang telah engkau buat marah mau mendengarkan apa yang kamu katakan. Dan ini adalah perkataan yang sangat benar. Kalau kita sudah membuat orang emosi, maka dia tidak akan mau mendengarkan apa yang kita ucapkan. Udah tertutup, udah nggak mau nerima lagi. Maka jangan pernah merendahkan orang-orang yang kita dakwahi. Bisa jadi mereka jauh lebih baik daripada kita semua. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Kenapa? Karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tinggalkan perkara-perkara yang sunnah, yang mustahab, kalau itu menimbulkan masalah atau menimbulkan konflik yang besar atau menimbulkan kemudaratan yang besar. Hal ini sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Tatkala Nabi SAW membuka kota Makkah, membersihkan kota Makkah dari berhala-berhala, maka beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula qaumuka hadisu ahduhum, kalau seandainya bukan karena kaummu, yaitu orang-orang Makkah itu baru masuk Islam, maka aku akan membongkar Ka'bah dan menjadikan Ka'bah itu memiliki dua pintu, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Tapi Nabi SAW khawatir ketika membongkar Ka'bah maka orang-orang akan kembali kufur. Kenapa? Ka'bah ini adalah sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang orang-orang Arab muliakan. Jadi Nabi SAW meninggalkan sesuatu yang mustahab, sesuatu yang disukai. Untuk apa? Untuk menghindari kemudaratan yang besar, yaitu kekufuran dari orang-orang Makkah. Kemudian yang berikutnya, berdakwahlah sesuai dengan kemampuan pemahaman orang yang didakwahi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu dan sesuatu ini nggak bisa dipahami dengan baik dan benar oleh orang-orang yang kita dakwahi, sehingga mereka malah mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka malah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampaikan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Maka dakwah kepada orang-orang yang di pasar tentu berbeda dengan dakwah kepada orang-orang yang ada di tempat-tempat pendidikan. Dakwah kepada orang awam beda dengan dakwah kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian sampaikan dakwah tanpa menimbulkan konflik. Apa maksudnya? Dakwah tanpa menimbulkan konflik. Hindari di dalam dakwah itu menyinggung perkara-perkara yang sensitif, menimbulkan permusuhan. Hindari di dalam dakwah apa? Perkara-perkara sensitif yang menimbulkan perpecahan atau permusuhan. Kenapa? Kenapa menghindari hal-hal tersebut? Karena ketika timbul permusuhan, maka nanti akan sangat sulit untuk dikontrol. Jadi ketika sudah muncul api fitnah, dia akan terus berkobar, merusak sana dan sini.
Maka hindari hal-hal yang seperti itu. Bagaimana cara menghindarinya? Sampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Sunnah. Itu yang mencegah terjadinya fitnah. Kalau menyampaikan dengan perkataan-perkataan selain dari Al-Quran, selain dari Sunnah, hanya menyampaikan pendapat, hanya menyampaikan pemikiran, maka ini akan sangat mudah terjadi konflik. Amat sangat mudah terjadi perselisihan. Amat sangat mudah terjadi perpecahan. Kenapa? Karena yang disampaikan bukan bersumber dari Al-Quran, bukan bersumber dari Sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa Al-Quran sama sekali nggak ada perpecahan di dalamnya, nggak ada perselisihan di dalamnya. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ihtilafan katsira, kata Allah. Kalau seandainya Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, maka akan banyak sekali perselisihan ada di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran datangnya dari Allah, nggak ada sedikit pun perselisihan dalamnya. Selagi seorang berbicara dengan Al-Quran, dia nggak akan pernah terpecah belah perkataannya, nggak pernah bertentangan satu sama lain. Dan Imam Malik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, mengatakan dan menyampaikan kepada kita semua agar apa? Agar meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Beliau mengajarkan kepada kita untuk menyampaikan sunnah kalau yakin sunnah tersebut diterima. Apabila tidak diterima, maka lebih baik kita diam. Kenapa? Daripada sunnah tersebut malah dilecehkan, daripada sunnah tersebut malah menjadi bahan olok-olokan. Jadi jika mereka menerima, kita sampaikan. Jika tidak, maka kita cari waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Intinya, cari posisi dan waktu yang pas dalam berdakwah. Ini hikmah di dalam berdakwah yang dijelaskan di dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Ibnu Muflih. Hendaknya kita perhatikan hikmah-hikmah di dalam berdakwah. Jangan asal menyampaikan, jangan asal mengungkapkan, jangan asal mengajak. Namun perhatikan, di sana ada keikhlasan, mengharap pahala hanya dari Allah. Di sana ada ilmu yang harus dia miliki terlebih dahulu. Kemudian di sana ada hikmah di dalam berdakwah. Maka perhatikan, inti dari dakwah itu adalah mengajak, memperbaiki dan membangun umat agar menjadi lebih baik. Sehingga hendaknya kita berusaha mencari jalan-jalan untuk sampai pada tujuan tersebut. Dakwah tidak dikatakan benar jika malah menimbulkan kerusakan. Kemudian juga dakwah itu tidak akan benar kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan orang-orang pada zaman kita sekarang ini banyak sekali menggunakan istilah-istilah dakwah untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Di antara contohnya adalah mengatasnamakan dakwah, namun ternyata dia apa? Mencari kedudukan dunia, mencari pangkat. Alasannya dakwah, bilangnya, oh ini kan saya dakwah, tapi ternyata tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pengen mendapatkan kedudukan. Bilangnya dakwah tapi pengen mendapatkan wanita. Bangun tengah malam dia buka handphone, kemudian WhatsApp, bangun sholat malam dan lain sebagainya. Kepada siapa? Kepada para wanita yang bukan mahramnya. Alasannya dakwah, tapi ternyata apa? Dia pengen mendapatkan wanita. Maka ini adalah merupakan hal-hal yang banyak sekali terjadi pada zaman sekarang, dan ini mengotori dakwah yang hak. Maka hendaknya seorang benar-benar mengikhlaskan dakwahnya, mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendasari dakwahnya dengan ilmu, kemudian berdakwah dengan hikmah, sehingga dia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan dari berdakwah, yaitu menjadi sebaik-baik umat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar.
karena engkau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala keburukan-keburukan yang ada, menjaga diri kita dari fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah yang membahayakan agama kita semua, dan menjaga diri kita agar senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.